Di PIK 2, bagaimana Agung Sedayu menghibahkan 2 hektar tanah yang kemudian dijadikan tempat untuk membangun asrama Brimob. Kira-kira kalau satu saat masyarakat beribut di PIK 2, Brimob ini akan memilih mana? Iya. Nah, Lebih memilih tuannya lah. iya jelas. Informasi yang Pak Laksamana punya, itu arah yang diinginkan oleh Pak Prabowo sebetulnya seperti apa? Nah, Pak Prabowo kan reformasi Polri. Kalau menurut saya reformasi Polri, ketika kita berbicara reformasi, ya kita kembalikan kepada TAP MPR. Nomor 6 dan nomor 7 itu reformasinya. Kembalikan aja ke sana. Kalau saya 2, kembalikan ke TAP MPR dan tambahkan norma di dalam Undang-Undang Polri bahwa anggaran semua kewajiban kegiatan Polri dibiayai dari APBN melalui Kementerian Pertahanan. 4.351 Polri aktif di luar struktur dengan menggunakan celah penjelasan yang terlihat dimanfaatkan sebaik-baiknya itu setelah 2014 ke sini, setelah Presiden Jokowi. Kepolisian itu sebetulnya bukan alat presiden, tapi alat negara kan? Ya, alat negara. Jelas, karena dia diatur di Undang-Undang Dasar pasal 30 ayat 2. Itu jelas. Sekarang kalau Bapak lihat dari tanda kutip penyimpangan itu, berarti alatnya siapa? Polisi ini? Akibatnya ya jadi alat presiden lah. Tidak alat negara lagi. Polisi dijadikan musuh rakyat jadinya. Di Badan Cyber, BSSN. Ini teman saya untuk jadi wakil. Sudah mau jadi wakil, tapi begitu masuk, tidak bisa masuk karena ini jatah untuk polisi. Nah, padahal BSSN lahirnya itu sipil murni, itu Sandi itu. Kenapa sekarang kok jadi seperti itu? Saya tidak mengerti juga mengapa kok Pak Jokowi justru mengeluarkan kebijakan begitu dengan mentorpedo padahal ada pasal yang melarang, tapi ditorpedo begitu aja. Akibatnya lari-lari ke hampir semua lembaga departemen itu penuh itu. Sobat Marilog, cerita tentang reformasi Polri sekarang sedang bergulir, baik dari internal pihak kepolisian maupun dari eksternal. Tentu juga cerita ini tidak hanya semata-mata menyangkut bagaimana nasib polisi ke depan, tetapi juga lebih ke arah hak-hak kedaulatan rakyat dan kemudian masalah-masalah yang memang mana kewenangan polisi, mana yang bukan, dan itu tentu sangat menyita perhatian kita semua. Untuk itu kita akan membahasnya langsung bersama dengan seorang yang ahli bidang itu, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis, ABRI ya, yang meliputi juga TNI dan Polri, yang sekarang menjadi pengamat masalah-masalah yang terkait dengan kepolisian dan juga militer. Laksamana Muda Purnawirawan Sulaiman B. Wonto. Selamat datang kembali. Ya, terima kasih. Ya. Pak, informasi yang Pak Laksamana punya, itu arah yang diinginkan oleh Pak Prabowo sebetulnya seperti apa? Nah, Pak Prabowo kan reformasi Polri. Kalau menurut saya reformasi Polri, ketika kita berbicara reformasi, ya kita kembalikan kepada TAP MPR. Nomor 6 dan nomor 7 itu reformasinya. Kembalikan aja ke sana. Kalau saya 2, kembalikan ke TAP MPR dan tambahkan norma di dalam Undang-Undang Polri bahwa anggaran semua kewajiban kegiatan Polri dibiayai dari APBN melalui Kementerian Pertahanan. Itu kalau saya. Artinya ada yang berpikir juga bahwa
kepolisian ini kan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Dari mana? Apa alasannya dalam negeri? Kalau Pak Ponto lebih ke arah di bawah Kementerian Pertahanan. Tidak ada Kementerian Dalam Negeri kita itu urusannya adalah administrasi kependudukan dan kepemerintahan saja. Tapi ketika kita berbicara Indonesia ini, ketika kita berbicara keamanan dan ketertiban masyarakat, itu dianggap merupakan satu ancaman non-militer. Sehingga ancaman-ancaman ini baik militer, non-militer digabung menjadi satu di bawah Kementerian Pertahanan. Dan doktrinnya adalah doktrin SIS Hankam Rata. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Itu belum pernah dibubarkan. Itu pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Itu tidak dibubarkan. Banyak orang menganggap bahwa reformasi itu adalah melepaskan Polri dari SIS Hankam Rata. Keliru besar. SIS Hankam Rata dalam Undang-Undang Dasar itu satu nafas kan? Iya. Artinya bukan atau. Bukan. Pertahanan dan. Ya? Iya, betul. Gimana penjelasannya, Pak? Ya memang dua-duanya. Jadi ancaman yang akan datang di ruangan ini bukan hanya ancaman militer. Ancaman militer dan ancaman non-militer dua-duanya bisa datang secara bersamaan. Kita tidak bisa memilih mana yang datang duluan. Tapi bisa bersama-sama. Itulah sebabnya sistem pertahanan kita, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Di mana alat utamanya itu adalah TNI dan Polri, hanya dua doang. Nah, dulu dua ini dijadikan satu organisasi namanya ABRI. ABRI inilah yang dipecah. Bukan SIS Hankam Rata yang dipecah. Tapi ABRI dipecah menjadi TNI dan Polri. Lalu dua-duanya diatur oleh undang-undangnya masing-masing. Tetapi ketika kita berbicara berhadapan ancaman, dua-dua ini jadi satu lagi. Siapa yang membuat kebijakan antar? Presiden. Presiden membuat kebijakan umum pertahanan, Kejakumhanek, kebijakan umum pertahanan dan keamanan negara. Itu presiden yang membuat. Nah, kalau dia sudah ada kebijakan umum bagaimana menghadapi pertahanan, lalu anggaran untuk itu siapa yang buat? Menhan. Itu diatur di pasal 16. Undang-Undang pasal 16 ayat 6. Undang-Undang nomor 3 2002. Jadi sudah ada aturannya, itu sudah jelas. Hanya belum diimplementasikan. Itu. Kenapa sampai Polri ini begitu menarik untuk digunakan sebagai dalam tanda kutip alat kekuasaan oleh Presiden? Iya, karena yang paling Polri ini kan punya kekuatan diskresi. Polri itu pasal 18 Undang-Undang Polri itu sangat jelas. Polri dapat melaksanakan tindakan menurut penilaian sendiri. Menurut penilaian sendiri loh. Dan Polri, setiap anggota Polri, bukan hanya Kapolri. Setiap anggota Polri yang ada di lapangan diberikan kewenangan dapat bertindak menurut penilaian sendiri. Itu pasal 18. Nah, penilaian sendiri itu ya tergantung dia mau ngapain. Dan dia punya hak untuk tadi menegakkan hukum, dan dia punya hak juga kalau melawan kamu ada diskresi. Jadi Polri memegang dua. Memegang kekuatan di dalam kekuatan hukum dan kekuatan di dalam senjata. TNI hanya senjata, hukumnya nggak punya. TNI nggak punya hukum ya? Nggak punya hukum. Kalau polisi punya? Punya dua-dua dia. Punya hukum iya, punya senjata iya. Itu. Sehingga sering muncul istilah tindakan terukur dan presisi. Ya itu dia. Terukur dan presisi diukur dari mana dan presisi dari mana, kan begitu. Nah, dalam rangka apa? Coba kan itulah sebabnya bilang kembalikan lagi coba. Kenapa? Ya kembalikan tindakan ini, kita balik dulu lah. Apa? Desain awal Polri itu apa? Undang-Undang Dasar bilang menjaga keamanan dan ketertiban. Menjaga dan menjaga. Keamanan dan ketertiban. Masyarakat itu tertib, itu yang dijaga. Dengan cara apa? Dengan cara penegakan hukum. Nah itu dia. Itu dulu kita riset dulu, riset. Sekarang kan kita sudah tidak bisa membedakan, apalagi dengan adanya BRIMOB saat ini. BRIMOB ikut bertempur di Papua
dengan TNI. Lalu BRIMOB ini standarnya militer apa standar sipil? Namanya kalau kita contohkan Papua kan operasi damai Kartens. Mau damai kayak monda, tapi kan tetap saja dia bertempur berhadapan dengan para petempur OPM kan? Kombatan ya? Kombatan. Jadi bagaimana kita meletakkan Polri berhadapan dengan para kombatan? Nah, pertanyaan saya, apakah Polri ini disiapkan untuk berhadapan dengan kombatan atau tidak? Kalau Polri disiapkan berhadapan dengan kombatan, artinya dia punya standar disiplin militer. Dia punya standar senjata militer. Lah, kalau Polri berstandar disiplin militer, pembina disiplin militer satu-satunya adalah Panglima TNI. Bisa dijelaskan lebih teknis nggak, Pak Laksamana, tentang senjatanya ini? Senjatanya kaliber aja, kaliber 5,6. Itu kan standar militer. Yang ada di Polri sekarang juga ada standar militer. Di bawah itu, apa bedanya? Sama. Ya, sama. Sama, standar militer. Kalau tidak sama, Polri bagaimana dia pergi bertempur di Papua? Oke. Kan itu aja. Tidak mungkin Polri ke Papua dengan senapan berburu. Hanya pakai berapa? Yang 22 mili, 22 itu inch itu. Nggak mungkin. Tapi dia akan bertempur dengan senjata standar militer. Kan itu. Dari sisi itu bagaimana? Apa akibatnya? Nah, akibatnya Polri yang nah ini saya jadi bingung mau bicara Polri atau kita berbicara BRIMOB. Kan iya, BRIMOB dulu. Nah, itu dia kan. Dari situ aja kita sudah susah membedakan. Ketika kita berbicara BRIMOB, bertempur di sana, BRIMOB sudah lawannya sama dengan militer kan? Ketika lawannya sama, BRIMOB tentunya harus sama dengan militer. Kalau BRIMOB sama dengan militer, maka senjatanya BRIMOB sama dengan militer, disiplinnya sama dengan militer, lalu apakah masih pas berada di dalam polisi? Iya. Karena tugas untuk masalah itu aja di kepolisian kan terbatas ya. Justru itu. Makanya kita aja sudah susah berbicara. Apa kita bicara polisi atau BRIMOB? Kalau polisi, standar mana kata polisi? Polisi lalu lintas? Polsek? Yang mana kata polisi itu? Yang menyandang kata polisi? Polsek kah? Polisi lalu lintas? Densus? BRIMOB yang mana? Kita sendiri bingung. Untuk masalah SIM aja mestinya itu urusan coba perhubungan ya. Itulah saya bilang, mari kita riset kembali. Iya. Kalau sekarang kita mau berbicara reformasi polisi, reformasi TNI, apa itu? Ya kita kembali. Ketika itu dibuat reformasi itu apa? TAP MPR, mari kita lihat. Kalau TAP MPR ada undang-undangnya yang oke lah, itu tahun 98, sekarang 2025, ada hal-hal yang menghendaki di luar dari itu, ya mari kita riset, ya mari kita lihat lagi. Contohnya di TNI, reformasi tahun 98, 2004, 6 tahun kemudian, ternyata ada lembaga kementerian yang tidak mungkin berdiri sendiri dan TNI juga tidak mungkin bekerja tanpa mereka. Maka lahirlah 10 lembaga kementerian yang boleh menempatkan TNI aktif kepada di situ. Nah, apakah ini bisa terjadi di Polri? Ya mari kita lihat. Mungkin keadaan yang sama, mari kita lihat. Lalu apa ukurannya? Ya itu tadi salah satunya adalah reciprocal. Supaya kelihatan. Gampang kan? Artinya nanti di dalam undang-undang kepolisian, kalau memang jadi direvisi, itu dimasukkan juga. Ya harus masuk. Pengecualian itu. Iya. Karena sekarang ini yang digunakan itu adalah celah yang ada di penjelasan yang mentorpedo batang tubuh undang-undangnya. Itu. Kalau kita lihat lagi secara dramatis ini, penggunaan polisi yang luar biasa ini akibat menyeluruhnya terhadap bangsa apa? Bangsa terpecah atau polisi dijadikan musuh rakyat jadinya. Ya kemarin lah kita sudah bisa lihat. Yang kemarin itu kita sudah bisa lihat bagaimana kemarahan rakyat itu sampai membakar kantor-kantor polisi di mana-mana. Itu.
Tapi saya pun ketika diwawancara sangat menjaga mulut ini jangan sampai salah bicara lalu membakar lagi yang lain. Kan? Karena sudah melihat itu bagaimana itu terbakar. Ya ini itu harus riset. Kalau tidak ya ke depan akan tambah berat. Apakah demoralisasi itu bisa diperbaiki menurut Laksamana? Bisa. Kan demoralisasi itu adalah manusianya kan. Ya ketika manusianya itu pergi, dan itu terjadi juga karena struktur memberi kesempatan untuk terjadi itu. Tapi coba kalau strukturnya tidak memberi kesempatan itu. Dan kita sudah bisa lihat, kan saya lihat TNI itu kemana-mana terikat. Kenapa? Terikat di anggaran. Tidak bisa kemana-mana. Ada barang baru, dari mana ini? Bisa di-trace. Lah ada, misalkan dalam rangka kalau kita melihat untuk bagaimana tentang korupsi. Bagaimana kita mau lihat dari korupsi di Polri? Standarnya apa? Kalau di tentara gampang, kamu dikasih 50 juta sebulan, kenapa ada 60 juta belanjanya? Iya. Iya kan? Bahkan itu pun ditanya ya, kenapa 60 juta ya? Iya kan, kenapa? Dapat dari mana dong? Dapat dari mana? Iya, itu dia. Karena ada pembatasan. Iya, Polri kan tidak. Tidak ada pembatasan. Tidak ada pembatasan, tapi kurang terus. Tapi anggaran kurang terus, dapat juga. Dan dari mana? Kan itu. Ya kan itu. Jadi harus ada pembatasan. Supaya kalau memang kita melihat, ingin lihat. Oh iya, bukan harus selalu sama, tidak. Supaya semua itu bisa akuntabel, bisa dilihat, bisa dihitung dengan baik. Oh iya, dia dari sini, dari mana. Kok sekarang kan coba, berapa anggota Polri menghabiskan berapa anggaran? Semua anggaran APBN habis, ditambah dan lain-lain. Ya kan? Ya. Dan lain-lain berapa? Ya nggak jelas. Berapa? Batas atasnya ya? Iya. Tidak akan pernah tahu dan lain-lain itu berapa itu. Kita hanya tahu dari APBN sekian. Ditambah ya dan lain-lain. Karena apa? Karena tidak dibatasi. Salahkah? Tidak salah. Tidak dibatasi kok. Ini kesempatan yang tersedia sekarang, momentumnya sudah tepat. Iya, ini tepat sekarang. Ini sekarang momentumnya tepat. Ini sangat tepat. Dan ya waktunya sekarang. Lagunya It's Now or Never. Kalau tidak sekarang ya entah kapan. Sudah rusak negeri ini kalau kita nunggu lagi. Itu. Dikaitkan dengan respon Polri sendiri yang membentuk tim reformasi kepolisian, bagaimana menurut Laksamana? Ya mungkin Polri membuat reformasi untuk introspeksi ke dalam. Kami salahnya di apa sih, bagaimana ini? Untuk introspeksi kan bisa-bisa aja ya. Tapi tentunya kita harus punya tolok ukur. Polisi ini mau dibikin seperti apa sih? Harus ada tolok ukur. Kalau kita tidak punya tolok ukur ya suka-suka jadinya. Itu tolok ukur ini yang harus kita lihat. Mau apa? Kita terus yang mana menjadi basic, yang menjadi dasar? Yang menjadi dasar itu pasal 30 ayat 3, ayat 4. Undang-Undang Dasar. Apa tugas polisi menurut Undang-Undang Dasar? Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum. Baru dari sini baru kita turunkan. Apa sih ini? Nah, lembaga mana yang bisa atau Polri aktif bisa ditempatkan di mana saja selain di Polri aktif. Dengan menurunkan tugas. Ada enggak di bawah ini yang sama seperti atas? Kalau seperti tadi untuk SIM, untuk itu apakah masih menjaga keamanan dan ketertiban? Kalau tidak ya kembalikan ke tempatnya kemana. Kan itu. Artinya untuk SIM bisa dioper ke tempat yang lain. Ke tempat yang lain. Karena tidak sesuai dengan desain Polri. Itu aja kan. Jadi kita bukan kata apakah mengecilkan, bukan. Tapi meletakkan Polri pada rel. Relnya apa? Undang-Undang Dasar 45. Sepanjang itu logik di dalam kalimat itu, ya biarkan aja.
Tapi kalau kita mau membesarkan Polri di luar pasal 30 ayat 4, ya rubah dulu Undang-Undang Dasar. Seberapa yakin nih Pak Laksamana tentang tim reformasi Polri ini bisa memberikan masukan yang seperti itu? Saya belum yakin. Karena orang maksudnya begini, banyak yang belum punya standar reformasi itu apa. Kalau saya lihat, oh Polri ini harus taruh di Kemdagri, Polri ini harus begini. Bukan itu reformasi. Kalau kita bisa bicara reformasi, kita harus ingat tahun 98 reformasi TNI dan Polri itu apa? Melaksanakan TAP MPR nomor 6 dan 7. Itu dulu. Supaya kita tidak kesasar kemana-mana. Dari situ baru kita lihat, setelah ini apa sih yang berkembang? Ancaman berkembang, lingkungan strategis berkembang. Nah, yang membutuhkan lembaga departemen di bawah apakah ada? Nah, kalau misalkan tentara ada, Polkam, Bin, Lemhanas, SAR itu membutuhkan semua, membutuhkan TNI. Nah, apakah ada di bawah ini membutuhkan Polri? Misalkan BNN, BNPT, BNPB, apakah membutuhkan Polri? Apakah kalau tidak ada Polri, lembaga-lembaga ini tidak bisa bekerja? Nah, itu kan tolok ukur yang kita sepakati dulu, baru kita laksanakan. Kan begitu. Nah, tim Polri saya tidak tahu mereka akan pakai apa yang menjadi tolok ukur. Saya belum mengerti itu. Ya, kalau dilihat dari sisi pendidikannya, apa kan ada akademi kepolisian dan segala macam. Oke. Apa kurikulumnya gimana? Pertanyaan saya, ketika kita berbicara akademi kepolisian, itu yang juga pertanyaan bagi saya, apa sih kurikulumnya yang di dalam? Karena saya baru belajar hukum itu umur 53 tahun ketika saya asisten pengamanan Kasal. Ketika saya berinteraksi dengan para perwira Polri, pertama sekali saya pikir mereka ini, para perwira terutama, itu semuanya sudah tahu betul itu hukum. Ternyata saya baru tahu, oh ternyata lulusannya tidak sarjana hukum standarnya. Sarjana ilmu kepolisian. Nah, kalau sarjana ilmu kepolisian bukan sarjana hukum, lalu apa ilmu kepolisian ini? Kan nah itu pertanyaan tadi. Ini yang baru kita lihat. Ilmu kepolisian mana yang diatur di kurikulum ini? Jangan ilmu kepolisian Amerika. Harus ilmu kepolisian Indonesia. Kenapa? Karena tugas kepolisian Indonesia sudah dibatasi di Undang-Undang Dasar. Sehingga kepolisian Indonesia ini harus berpegang betul-betul kepada Undang-Undang Dasar. Kalau mau keluar dari itu, bubarkan dulu Undang-Undang Dasar, ganti. Itu beda dengan militer. Militer itu yang musuh di Undang-Undang Dasar tidak dibatasi militer itu seperti apa. Menjaga keamanan. Tugas militer kan menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa. Ketika dia berbicara menjaga keutuhan wilayah saja, itu wilayah ini akan diambil oleh siapa? Ambil orang dengan tank, orang pakai apa? Kan ini akan mengakibatkan militer itu seperti apa? Didesain untuk menjaga keutuhan wilayah. Melindungi bangsa. Seperti apa sih militer ini didesain? Nah, sedemikian juga Polri. Ketika dia berbicara menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, itu seperti apa desainnya? Lalu menegakkan hukum. Nah, kalau saya menegakkan hukum, tentunya standar lulusan S1 hukum. Tapi itu begitu tuh, wah ternyata tidak. Lah, itu tadi sama. Lalu pertanyaannya, ilmu kepolisian Polri ini apa? Kita sendiri, saya juga tidak tahu isinya apa. Tetapi tetap harus dibatasi oleh Undang-Undang Dasar. Jangan lupa, tidak bebas merdeka. Oh, polisi di Amerika begini. Oh, tidak bisa. Ini Indonesia, Bung, yang punya batasan. Kalau kita berbicara ilmu kepolisian, kepolisian yang bagaimana? Kepolisian yang dibatasi oleh pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45. Itu. Sebagai kepala BAIS dulu, interaksi yang apa yang menarik
yang pernah terjadi dengan pihak kepolisian dari Pak Laksamana? Wah, menarik kalau saya. Silakan. Kalau Pak. dengan polisi, misalkan kita kejar menangkap orang, waduh, intelijen sudah tahu itu orang, tapi aku nggak bisa nangkap. Nah, polisi lalu lintas, Pak, tolong itu mobil itu berhentikan, cek SIM-nya dulu. Oh ya stop, nah, mana? Cari orang, nah. Oh ya tolong bawa ke kantor polisi. Baru kita minta ambil, kan itu. Artinya polisi minta tolong Bais untuk nangkap? Kita minta tolong polisi untuk nangkap. Terbalik Kita ya? kan terbalik. Ya. Kan kita tidak punya hak untuk menangkap. Iya. Jadi saya minta tolong itu polisi lalu lintas itu. Itu mobil nomor itu tolong diberhentikan dulu. Nah, baru coba cek, tolong itu cek itu orangnya itu ada KTP atau enggak. Kalau nggak ada langsung bawa kantor polisi sana. Baru di sana baru berkembang banyak kan. Jadi kalau kerjasama dengan polisi, saya waktu Kabais menikmati sekali. Kenapa? Waktu saya di Akademi Angkatan Darat, Laut, Udara, Polisi, ini 1 tahun bersama kita. Jadi ketika kita menjabat sama-sama, ada masalah di bawah, tinggal telepon-teleponan, satu angkatan. Iya. Jadi kita enak berkomunikasi itu. Kasus apa itu, Pak? Waktu itu kan kasus teroris yang paling banyak kan. Iya. Jadi bagaimana kita bermain, kita intelijen, kita bisa indikasinya ada, tetapi faktanya kan nggak ada. Terus gimana ini? Sebentar lagi kabur ini orang ini, terus gimana ini? Ya polisi aja kita bilang, coba itu tolong itu mobil itu diikutin kemana itu. Jangan sampai, kalau kita memang sudah, ini harus diberhentikan. Carikan itu dia ada SIM-nya apa enggak, mobilnya BPKB-nya bener apa enggak. Ya jadi polisi melaksanakan tugasnya sesuai kewenangannya dia. Di belakang itu baru kita cari. Nah, dalam interogasi pasti kan ketemu. Oh, dia tidak punya ini. Nah, baru belok kemana-mana. Di situ. Itulah kerjasama dengan polisi yang pernah saya rasakan itu. Informasi awalnya pasti kita duluan. Bais duluan. Pasti intelijen duluan. Kenapa? Karena intelijen itu bekerja berdasarkan indikasi. Berdasarkan indikasi kita warning. Tapi kan tidak mungkin, belum tentu benar. Iya. Belum tentu benar. Dan kita tidak punya kewenangan untuk langsung mengambil itu. Nah, untuk itu ya polisi kita manfaatkan. Artinya dalam kasus-kasus penangkapan teroris yang ada polisinya di depan, itu sebetulnya sebenarnya di belakang intelijen. Di belakang yang permulanya intelijen dulu. Dari kita dulu. Kalau di ilmu kepolisiannya, itu penyelidikan ya. Kalau di KUHAP itu kan ada penyelidikan. Nah, penyelidikan itu banyak penyelidikan pekerjaannya intelijen itu. Kalau sudah penyidikan, baru itu urusannya polisi. Tapi penyelidikan kita. Jadi banyak kita sebenarnya yang memberikan data ini. Dari awal. Begitu kita ketemu, ini kan ketemu ini. Nah, bagi kita data dari si orang-orang yang tertangkap ini untuk mencari yang lain. Tapi yang sudah tertangkap ini diserahkan kepada polisi, mana pasal yang dilanggar. Setelah pasal yang dilanggar itu urusan polisi sudah. Kita cari lagi yang lain-lain. Nah, itu gitu. Itu kerjasamanya itu. Piring kotornya yang ngerjain Bais ya? Iya, pokoknya ngerjain yang cari yang lain-lain, polisi lanjutkan. Penangkapan, proses, pengadilan. Oh, itu sudah urusan. Penahanan udah ke sana. Oh, itu sudah dapat awal. Nah, ini sudah ketemu. Bagaimana pasal sudah ketemu ini? Ya, udah selesai. Tapi dia bilang masih ada. Nah, kita cari lagi ini yang lain mana ini? Cari lagi. Untuk mencari komplotan ya? Iya, komplotannya kan belum tentu sendiri. Dia punya networking lagi kemana-mana. Paling dari pengakuan, saya punya yang rekrutmen siapa, di mana tempatnya, ada berapa orang di sana. Apa saja, kamu punya senjata apa, ini mana, di situ, cepat di sana, coba cek sana. Masuk lagi si intel itu lihat, ada, Pak polisi ini ada. Nah itu tuh kerjasama kita di situ. Kasus yang paling besar menurut saya ya, karena udah dekat ke istana itu kasus Sarinah. Gimana cara menjelaskannya itu, Pak? Prosesnya, kasus Sarinah itu kenapa sampai jebol? Terus di Sarinah? Yang tembak-tembakan itu ya. Jadi kalau kembali lagi, ada kalanya si teroris ini kan ada yang lone wolf, yang sendirinya tiba-tiba
kayak orang mabuk aja. Nah, itu Hmm. dia. Ya itu bahayanya teroris yang lone wolf itu, ya seperti Serina. Hmm. Dia seperti orang biasa, tidak terdeteksi dia ada ikut kelompok mana, Hmm. tapi tiba-tiba begitu dia melihat si polisi di pos polisi langsung diarahkan nembak langsung. Iya, itu Ya, lone wolf ya. itu lone wolf. Jadi memang lone wolf itu tidak kita memang tidak bisa mendeteksi sampai sejauh itu. Hmm. Yang kita bisa deteksi ini temannya, ini hati-hati. Nah, biasanya kita kasih tahu ini hati-hati, ini si kelompok ini ada kawan-kawannya. Tapi begitu dia lone wolf, beberapa kasus kan polisi kena juga karena lone wolf. Ya. Nah, kenapa? Karena memang polisi adalah target yang paling mudah. Kita ingat waktu itu di Riau juga mereka masuk. Di Riau, di Cirebon, di mana? Di Cirebon mereka masuk. Iya, karena memang polisi itu target yang paling mudah. Kenapa? Ya karena polisi terbuka untuk masyarakat. Tidak mungkin dia ke Mabes TNI. Mabes TNI tertutup. Iya. Tapi kalau Mabes Polri wajib dibuka. Salah kalau dia tutup. Korbannya polisi juga akhirnya. Polisi juga, memang itu untuk teroris memang korban paling besar, paling mungkin itu adalah polisi. Kantornya terbuka untuk umum, orang-orang yang harus mendekat, semua itu memang. Untuk kasus kriminal, ada pengalaman Pak Laksamana? Kalau kriminal saya enggak, kan kita tentara tidak ikut kriminal. Tidak ikut ya sama sekali. Artinya kalau kecuali itu anak buah sendiri ya. Nah, itu di dalam. Di dalam, internal. Kalau internal ya. Tapi kalau di luar enggak. Kalau di internal, kalau tentara kan itu kan unik ya. Kita sebagai komandan itu kan punya kewenangan untuk menghukum anak ini juga. Yang kedudukannya antara disiplin militer dan pidana militer kan sama tinggi. Makanya ada istilahnya atasan yang berhak menghukum. Jadi saya bisa menghukum, dan jangan lupa penghukuman militer itu pemberatan. Jadi saya ketika belajar hukum sipil itu begitu lihat, loh kok ini lebih ringan? Iya, ternyata prinsip pidana umum itu meringankan. Jadi kalau dilihat mana, dicari yang paling ringan. Kalau militer tidak, hukumannya itu pemberatan. Iya, sudah dipecat, sudah dihukum 20 tahun, dipecat lagi dari militer, itu kan pemberatan. Oke. Pengadilan umum apa bisa memecat TNI? Nggak bisa. Jadi kalau TNI itu militer disidangkan di pengadilan umum, senang sekali. Kenapa? Mau saya dihukum 15 tahun pun tidak akan dipecat kok dari tentara. Termasuk polisi? Polisi lain. Polisi bisa, karena polisi, tapi pemecatan polisi pengadilan umum kan tidak bisa mecat. Nggak ada kewenangan pengadilan umum memecat. Kenapa? Pemberatan kan nggak boleh. Harus meringankan. Yang pemecatan itu di militer ada lagi tambahan, kurangi makan dia, kasih sehari sekali aja. Itu ada juga. Ya, sampai ke sana ya? Oh iya, korve, pembersihan. Korve. Itu hukuman. Skodam. Ya, itu hukuman, pemberatan. Itu skodam push up itu hukuman ya? Hukuman. Disiplin ya? Disiplin. Itu undang-undang. Dan jangan lupa, undang-undang itu yang mengatur. Itu undang-undang. Undang-undang, bukan kalau di Polri sekarang kode etik diatur oleh Kapolri, aturan Kapolri, atau disiplin Polri diatur oleh peraturan pemerintah maksimum. Tapi militer enggak, undang-undang. Itu. Sampai ke gerakan fisik itu pun diatur. Undang-undang diatur. Ya. Makanya komandan itu Kendo Norong itu raja dia. Karena dia dilindungi oleh undang-undang, dia diberi hak oleh undang-undang untuk menghukum, bahkan menahan orang. Menahan orang itu kan tidak boleh orang menahan kecuali diatur oleh undang-undang. Lah, komandan ini diatur oleh undang-undang disiplin militer. Ya. Terakhir nih, figur seperti apa yang Pak Laksamana bisa gambarkan untuk yang masuk ke Komisi Reformasi Polri yang ingin dibentuk oleh Presiden?
Untuk reformasi Polri bagi saya itu adalah ahli-ahli hukum. Karena berbicara Polri itu ada berbicara penegakan hukum. Itu saja kalau saya. Di luar ahli hukum saya akan sulit. Yaitu tadi nanti masuk ke masuk ke Mendagri. Nah, itu kan apa Mendagri? Hanya dilihat dari sosiolog dari ini. Tapi untuk sekarang karena Polri pada dasarnya diatur dengan TAP MPR, maka yang masuk sana itu harus para ahli hukum yang tahu dan ahli hukum yang tahu bertata negara ini seperti apa sih? Karena semua itu nanti akan akibatnya tetap di logika-logika hukum. Misalkan, lalu bagaimana Polri yang ada di BUMN, bagaimana Polri yang ada di BPK, bagaimana yang ada di BNN, BNPT, itu gimana? Tidak mungkin orang itu bisa mengkomentari ini kalau dia tidak mengerti hukum. Ya. Kan itu, mutlak itu. Apa di balik cerita reformasi Polri terutama yang terjadi di Mahkamah Konstitusi yang ketika itu Pak Sulaiman menjadi ahlinya. Ya, betul. Jadi sebenarnya di Mahkamah Konstitusi itu ya tidak menyinggung masalah reformasi, tapi ternyata isinya itu ada di sana. Jadi begini, banyak masyarakat kita ini sudah melupakan reformasi waktu itu kan apa. Jadi sebenarnya reformasi saat itu kan adalah pemisahan TNI dan Polri. ABRI itu dipecah menjadi TNI dan Polri. Nah, pemecahan ini diatur oleh TAP MPR nomor 6 dan nomor 7. Jadi itu hanya pemecahan, tetapi dia tetap masih menjadi satu di dalam sistem Hankam Rata. Jadi sistem Hankam Rata dipecah menjadi 2, TNI dan Polri. Nah, di sini mulai masalahnya. Di TAP MPR nomor 6, nomor 7, 2022 itu, tahun 2000, mengatur tentang TNI itu dan Polri tidak boleh lagi menempati jabatan di luar struktur. TNI aktif maupun Polri aktif, dua-duanya dilarang menempati posisi di luar struktur dalam aktif. Kalau mau masuk di luar struktur harus alih status. Itu dua-duanya. Nah, ketika TAP MPR ini dibuat undang-undang, diundangkan, turunlah Undang-Undang 34 2004 tentang TNI, lalu Undang-Undang nomor 2 2002 tentang Polri. Nah, di sini masalahnya mulai. Ketika kita berbicara Undang-Undang TNI Polri 2002 itu pasal 28 ayat 3, batang tubuhnya masih jelas melarang bahwa Polri aktif hanya boleh menduduki jabatan di luar struktur setelah mengundurkan diri atau pensiun. Tapi ditambah penjelasan. Ya. Nah, penjelasan atau penempatan atau hanya untuk ini berlaku untuk bila tidak ditempatkan oleh Kapolri. Nah, frasa inilah yang dibawa ke pengadilan. Bahwa penjelasan ini bertentangan dengan batang tubuhnya. Batang tubuh undang-undang itu melarang penempatan Polri aktif, tapi penjelasan membuat celah Polri aktif bisa menempati di struktur luar Polri dalam keadaan aktif, sehingga lahirlah penempatan sampai 4.351 Polri aktif di luar struktur dengan menggunakan celah penjelasan. Nah, penjelasan inilah yang dibawa ke MK, yang belum tahu putusannya apa ini. Jadi yang digugat hanya penjelasan bertentangan dengan batang tubuh. Batang tubuh melarang, penjelasan memberi kesempatan. Nah, hal yang sama terjadi di TNI. Cuma TNI bedanya juga di undang-undang ada TNI aktif yang boleh menempatkan di luar. Tetapi dia diatur oleh pasal, bukan penjelasan. Jadi pasal 47 ayat 1 itu melarang
TNI aktif di luar struktur, tapi ayat 2-nya memberi kesempatan di luar aktif setelah tanpa alih status boleh terhadap 10 lembaga departemen. Itu Undang-Undang 34 2004. Diperbarui Undang-Undang 3 nomor 3 2025 ditambah jadi 15. Jadi pasalnya mengatur 15 boleh di luar struktur tanpa alih status. Sedangkan polisi penjelasannya yang memberi kesempatan, padahal batang tubuhnya melarang. Nah, dua ini. Kapan kira-kira dimulainya proses penggunaan pasal penjelasan ini oleh polisi? Kalau oleh polisi, yang terlihat dimanfaatkan sebaik-baiknya itu setelah 2014 ke sini, setelah Presiden Jokowi. Itu kalau polisi. Kalau TNI memang sejak lahir langsung dimanfaatkan karena itu bunyi undang-undang. Sedangkan di Polri masih ada hanya penjelasan yang membuat celah itu, dan itu kelihatan dimanfaatkan. Kalau di pengadilan itu sangat jelas bahwa itu dimanfaatkan setelah Pak Jokowi itu dari penjelasan Wamen bahwa itu perintah silakan dimanfaatkan. Jadi itu dimanfaatkan itu sebaik-baiknya itu. Tepatnya kapan mulainya tuh secara besar-besaran polisi ini berada di luar bidang kerjanya? Setelah 2014, mulai 2014. Termasuk TNI pun setelah 2014 itu juga ada yang keluar itu. Nah, terakhir TNI yang betul-betul yang melarang kan Pak SBY melarang si AHY kan. Terakhir itu harus alih status. Tapi setelah itu ke sini mulai Pak Jokowi naik takhta itu, wah itu sudah dilanggar. Bakamla yang seharusnya alih status sampai hari ini belum alih status. Maksudnya gimana? Bakamla Badan Keamanan Laut? Iya, Badan Keamanan. Alih status pejabatnya? Harusnya kan dia menjadi sipil karena tidak diatur di dalam 10 instansi yang diizinkan untuk tetap berstatus militer. Itu sampai hari ini masih tetap belum alih status. Nah, itu dimulai Pak Jokowi 2014. 2014. Iya. Dalam penjelasan Bapak itu ada kenaikan ya dari 4.200. Ini untuk Polri. Iya, Polri. Jadi untuk Polri yang mulai itu ini terakhir 2025 ya, 2023, 2024, 2025 itu naik terus. Jumlahnya yang banyak. Tercatat. Jumlahnya ya dalam 3 tahun 900 ya. Jadi itu jabatan-jabatan apa aja? Ya, jambatannya banyak, mulai ya hampir semua lah, BUMN, MPR, DPD, DPR, BUMN, lembaga kementerian. Jadi hampir semua lembaga kementerian itu ada Polri di dalamnya. Polri aktif. Itu. Dan itu pengadilan, Pak. Itu di pengadilan. Itu di pengadilan. Arahnya kemana nanti itu Pak Wonto? Karena data di pengadilan. Jadi pengadilan ingin melihat apa benar ini celah bahwa boleh menempati dengan status ini dimanfaatkan. Karena batang tubuh undang-undang itu melarang reformasinya dan TAP MPR nomor 7 itu melarang. Jadi antara undang-undang dan TAP MPR ini bertentangan sebenarnya. Kan artinya di batang tubuh itu kan pasal jantung. Betul. Istilahnya Mahkamah Konstitusi, pasal jantung. Ini yang di torpedo ya? Iya, itu di torpedo. Iya, betul. Itu di torpedo. Iya. Itu untuk apa sebetulnya kalau Bapak baca? Kenapa justru terjadi intensif di eranya Pak Jokowi? Nah, karena saya tidak tahu kenapa kok Pak Jokowi menggunakan bahwa kalau polisi bisa ke resiprokal katanya. Jadi yang menerima masih bisa kok. Kenapa? Jadi saya tidak mengerti juga mengapa kok Pak Jokowi justru mengeluarkan kebijakan begitu dengan mentorpedo padahal ada pasal yang melarang tapi ditorpedo begitu aja. Akibatnya lari-lari ke hampir semua lembaga departemen itu penuh gitu.
Itu ada daftarnya, tuh saya nggak bawa, itu ada lengkap tuh daftar. Resiprokal, itu apa itu? Resiprokal itu pantulan balik atau Ya, gimana? jadi alasan DPR pun begitu, katanya resiprokal. Kalau resiprokal dari polisi bisa masuk ke jabatan lembaga kementerian, kementerian bisa masuk polisi. Itu kalau resiprokal kan nggak mungkin. Memang resiprokal itu bisa dipakai. Misalkan kalau di TNI itu kelihatan. Misalkan begini, TNI aktif masuk ke Polkam. Nah, kenapa? Polkam tanpa TNI aktif pincang. TNI aktif tanpa Polkam juga pincang. TNI aktif masuk menjadi Jampitmil. Jampitmil, kejaksaan tanpa ada Jampitmil nggak bisa menarik tentara untuk pengadilan. Demikian juga tentara tanpa Jampitmil tidak bisa menarik sipil untuk diadili bersama. Itu resiprokal. Jadi tugasnya resiprokal sama. BIN misalkan. BIN tanpa intelijen TNI pincang. TNI pun tanpa BIN akan pincang. Nah, inilah makanya ada di 10 lembaga kementerian TNI aktif bisa, karena TNI tanpa kementerian itu tidak bisa berjalan dengan baik. Kementerian itu tanpa TNI juga tidak akan jalan. Kemhan juga misalkan. Nah, logika berpikir ini akan dipakai ke polisi. Tetapi kan resiprokalnya di sini bagaimana? Apakah BUMN itu tidak bisa jalan tanpa polisi? Nah, karena ada polisi di BUMN. Kalau resiprokal, ya seperti tadi, saling membutuhkan, saling mengisi ya. Saling mengisi, iya. Saling mengisi. Tapi kalau ini kan tidak mungkin. Misalkan penempatan di DPD. Apakah DPD ini tidak bisa jalan tanpa polisi? Di DPD ini maksudnya Sekretariat Jenderal? Iya, di Sekretariat DPD contohnya. Oke, iya. Kalau resiprokal itu dijadikan alasan, ini kan tidak masuk. DPD apa tidak bisa jalan tanpa polisi? Kan bisa. Polisi tanpa DPD bisa. BUMN juga sama. Bisa jalan sendiri. Bisa jalan sendiri. Jadi itulah saya sampaikan. Kalau alasannya resiprokal, saya pikir ini tidak masuk. Tidak bisa disamakan resiprokal. Karena mereka bisa berjalan sendiri-sendiri. Beda dengan yang ada di militer. Dua-duanya ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Sehingga resiprokal harus bolak-balik itu. Dalam tugasnya itu. Termasuk di masalah BNPT? Ya termasuk BNPT. Ya, polisi tanpa BNPT bisa jalan kok. BNPT kan bisa. Ini organisasi baru. Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Ya. Kan bisa saja. Tanpa polisi. Karena jangan lupa, polisi kita lihat desainnya apa. Undang-Undang Dasar itu membatasi bahwa polisi itu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum. Jadi menjaga ketertiban. Ada pembatasan. Nah, sehingga ketika turun ke bawah BNPT, BNN, itu kan sudah lembaga-lembaga sipil di bawah. Yang bisa mereka, awal-awal mungkin dibantu polisi bisa. Tapi dalam perjalanan selanjutnya, lembaga-lembaga ini kan bisa berdiri sendiri. Nah, itulah salah satu menjadi alasan ada orang sipil ini, saya tidak bisa masuk ke BNN atau BNPT itu, karena di sana ini adalah jatah untuk polisi. Jatah untuk polisi? Jatah untuk polisi, ini harus polisi. Ada lagi misalkan berarti tidak ada lagi kata pengecualian ya? Iya. Oke. Di Badan Cyber, BSSN. Ini teman saya untuk jadi wakil. Sudah mau jadi wakil, tapi begitu masuk, tidak bisa masuk karena ini jatah untuk polisi. Nah, padahal BSSN lahirnya itu sipil murni, itu Sandi itu. Kenapa sekarang kok jadi seperti itu? Nah, sehingga hampir di semua lembaga sipil di bawah ini pasti ada polisi, menjadi jatah polisi. Nah, ini yang mengakibatkan pasal ini digugat karena mengakibatkan ketidaksamaan, ketidakseraan masyarakat itu di depan hukum. Ada yang menjadi prioritas, ada yang tidak prioritas. Jadi 4.351 ini akibatnya apa? Menghilangkan kemungkinan
4.351 orang sipil untuk mendapatkan pekerjaan di lembaga departemen kan? Orang sipil artinya juga yang pensiun kan, atau yang mundurkan diri dari TNI atau Bukan. Polri? Enggak, bukan. Itu juga. 4.351 itu kan aktif Polri. Oh, oke. Polri aktif. Ya, Ditempatkan di lembaga departemen. ya. Artinya 4.351 posisi ini yang seharusnya ditempati orang sipil, si sipil ini kan kehilangan kesempatan untuk menempati itu. Karena dimasuki oleh Polri aktif. Dalam Kan itu. ya yang saya ikutin juga, Bapak mengatakan bahwa justru sebaliknya di sisi yang lain, Polri kekurangan Betul. SDM. Betul. Di sisi lain, dari Kapolri sendiri pada akhir Januari 2025 menyatakan Polri masih membutuhkan 350.000 personil. Makanya saya tulis di situ paradoks. Di satu sisi masih membutuhkan 350.000 personil, tapi pada saat yang sama mengeluarkan 4.351. Kapan mau nyampe jumlah itu? Ya, ya. Paradoks kan? Ya. Nah itu. Dan kalau kita lihat dari segi pangkat, justru yang 4.351 ini kan yang pangkatnya lebih tinggi ini kan? Nah, yang Pak Perwira 1.000. 1.000, baru 3.000-an itu dari Bintara Tamtama. Oke. Perwira ya? Perwira 1.000-an. Nah itu. Perwira 1.000. Itu dampak ke depannya seperti apa itu Pak? Kira-kira? Dampak ke depannya, contoh. Misalkan Brimob aktif ditempatkan di salah satu BUMN. Tiba-tiba BUMN ini bermasalah dengan masyarakat perkebunan misalkan. Oke, ya. Apakah polisi yang di BUMN ini akan berpihak kepada masyarakat atau masyarakat jadi musuh? Nah, masyarakat hanya melihat satu. Polisi berhadapan dengan masyarakat. Padahal dia ini sebenarnya BUMN yang berhadapan dengan masyarakat. Tapi karena ini polisi aktif, maka judulnya polisi berhadapan dengan masyarakat. Di mana keadilan polisi yang harusnya judulnya di Undang-Undang Dasar menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Itu contoh. Contoh yang kedua. Kita lihat di PIK 2. Di PIK 2, bagaimana Agung Sedayu menghibahkan 2 hektar tanah yang kemudian dijadikan tempat untuk membangun asrama Brimob. Kira-kira kalau satu saat masyarakat ribut di PIK 2, Brimob ini akan memilih mana? Iya. Lebih memilih tuannya lah. Iya, jelas. Nah, begitu saya lihat, ternyata apa? Di dalam Undang-Undang Polri ada satu kekurangan norma, yaitu anggaran Polri berasal dari APBN itu tidak ditulis dengan jelas. Sebagaimana tertulis kalau di TNI. Di Undang-Undang TNI itu sangat jelas. Anggaran kegiatan TNI semuanya berasal dari APBN. Ditulis. Apa akibatnya? Tidak boleh lagi menerima anggaran lain selain APBN. Dari pihak ketiga ya? Iya, betul. Tetapi di Undang-Undang Polri tidak ada itu. Norma yang mengatur bahwa anggaran belanja Polri berasal dari APBN itu tidak dinormakan. Akibatnya apa? Polri menerima dari APBN, Polri juga menerima dari pihak ketiga. Dengan adanya ini, kira-kira Polri akan berpihak kemana kalau ada sesuatu yang terjadi? Coba bisa dieksplor nggak Pak? Pak Laksamana, contohnya Rempang. Nah, di situ di Rembang kita bisa lihat. Karena apa? Polri sudah pasti akan cenderung kepada siapa yang membayar. Itu norma umum. Itu norma umum. Kan begitu. Iya. Juga Raja 4 ya? Itu. Jadi kita tidak perlu lagi berbincang-bincang. Norma umum ya, dia akan bertuan kepada siapa yang membayar. Itu norma umum. Jadi hak-hak masyarakat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi itu sama sekali tidak baik. Jadi kalau saya suka ditanya,
negara mana yang tidak punya Polri katanya? Tidak punya polisi? Ya. Indonesia. Kenapa? Kenapa, Pak? Lah, karena Polri kita tidak dibayar dari APBN kok. Oke. Polri kita tidak memiliki hak untuk mendapatkan anggaran biaya dari APBN. Iya. Dari mana tahu? Ya undang-undangnya. Ya, paradoksnya lagi, anggaran belanja Kompolnas berasal dari APBN. Kompolnas. Kenapa tidak ditulis anggaran belanja Polri juga dari APBN? Nah, padahal menurut dalam APBN 2025 kan anggaran Polri kan nomor 3 terbesar ya? Iya. Setelah pendidikan. Tapi itu kan bukan hak. Bukan hak. Bukan hak. Itu belas kasihan aja itu. Tetapi besar. Nomor 3 terbesar. Ya itulah belas kasihan. Bukan hak. Kenapa belas kasihan? Lah karena bukan hak kan? Iya. Nggak dikasih juga nggak apa-apa, bukan hak kok. Jadi belas kasihan kan? Coba ditahan. Ada hak apa polisi? Kegiatan saya mana? Tidak punya hak polisi untuk meminta ke APBN. Tapi APBN memberikan. Ya karena belas kasihan sama polisi kan? Gimana? Artinya undang-undang tidak mengeksplisitkan bahwa harus dari APBN ya? Yes, ya itu. Di situ sebenarnya kuncinya. Di undang-undang tidak dieksplisitkan bahwa anggaran belanja Polri berasal dari APBN, itu tidak dibunyikan. Akibatnya Polri bisa menerima dari mana-mana. Itu. Dan tidak merupakan kewajiban negara juga untuk memberikan anggaran. Oh iya, bukan kewajiban. Makanya saya bilang belas kasihan itu. Kita kejarnya kemana nanti tuh, Pak? Apanya? Kita akan kejar kemana nanti tuh? Apakah nanti harus ada di dalam Undang-Undang Polri harus dibunyikan bahwa anggaran belanja Polri berasal dari APBN. Lalu pertanyaannya, melalui mana? Melalui kementerian yang mana? Kan itu. Nah, karena kan bertanya, lalu kementerian mana? Kalau bagi saya kementerian mana? Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Pertanyaan keamanan. Kemhan. Anggaran Polri lewat Kemhan. Lewat Kemhan. Iya, kenapa? Pertanyaannya kenapa? Ya, pertanyaannya ya. Nah, pertanyaan itu. Kenapa? Karena kita jangan lupa, kita tarik lagi ke Undang-Undang Dasar bahwa sistem pertahanan negara ini adalah sishankamrata. Sishankamrata yang menempatkan TNI menghadapi ancaman militer, Polri ancaman non-militer. Dua-duanya TNI dan Polri ini tanggung jawab pertahanan dan keamanan ini ada di tangan presiden. Tangan presiden, lalu yang membuat perancangan itu adalah Menteri Pertahanan. Dan Menteri Pertahanan di situ di pasal 25, pasal 16 bahwa tugas Menteri Pertahanan itu adalah menyiapkan anggaran untuk TNI, Polri, TNI dan anggota pertahanan lainnya. Nah, pertahanan lainnya kan cuma 2, TNI dan Polri. Jadi di Undang-Undang Pertahanan Negara itu ada di situ bahwa Menhan harus menyiapkan anggaran untuk TNI dan anggota dengan unsur pertahanan lainnya. Nah itu. Nah, akibatnya di Undang-Undang TNI lah muncul itu anggaran belanja TNI berasal dari APBN melalui Kemhan. Nah, hal yang sama seharusnya juga ada norma itu di Undang-Undang Polri yang menyatakan anggaran belanja Polri berasal dari APBN melalui Kemhan. Itu. Artinya kalau kita melihat dari sisi ini, kepolisian itu sebetulnya bukan alat presiden, tapi alat negara kan? Ya, alat negara. Jelas, karena dia diatur di Undang-Undang Dasar pasal 30 ayat 2. Itu jelas. Dan di Undang-Undang Kepolisian juga polisi adalah alat negara. TNI alat negara. Diatur di Undang-Undang Dasar pasal 30 ayat 2, ayat 3, ayat 4 itu jelas polisi dan TNI alat negara. 2 itu doang alat negara. Hanya 2 itu. Sekarang kalau Bapak lihat dari tanda kutip penyimpangan itu berarti alatnya siapa? Polisi ini. Akibatnya ya jadi alat presiden lah. Tidak alat negara lagi.
Kenapa? Karena presiden yang memerintahkan bahwa itu harus silakan aja tabrak itu. Boleh dibolehkan untuk penempatan di luar struktur. Ya kalau penempatan luar yang mendapatkan keuntungan siapa? Yang memerintah kan? Presiden. Ya. Dan itu banyak. Ya itu 4.351. Itu memberikan dampak apa secara jangka panjang, Pak? Yang kita lihat sekarang. Wah, jangka panjangnya apa? Polisi jadi musuh rakyat. Polisi tidak akan pernah lagi berdiri di belakang rakyat. Yang ada apa? Polisi akan berdiri di belakang lembaga kementerian yang di mana mereka ditempatkan. Itu jangka panjangnya. Dan yang lebih parah lagi, ketika ketika masyarakat nanti mencari perlindungan kepada tentara, ini tabrakan nanti. Kan itu. Iya, iya. Dan itu luar biasa nanti. Oh iya, ini tidak main-main, tidak main-main itu. Akibat dari itu. Jadi kita sudah mulai rasa, kita bisa lihat aja bagaimana kasus Rempang, bagaimana itu sudah mulai terjadi seperti itu. Bagaimana? Nah, seperti kemarin, bagaimana kantor-kantor polisi dibakar. Dari tanggal berapa itu kemarin? 28, 29. Itu coba, kita bisa lihat aja. Dan bukan hanya di Jakarta ya, di banyak tempat. Di banyak tempat. Dan, di wilayah kecil itu pada kan telepon. Pak, gimana tempat saya ini? Gimana ini? Tolong ini, gimana? Takut sudah mereka akan masuk juga ke sana. Karena itu tadi. Bagaimana selama ini rakyat sudah merasa bahwa polisi tidak lagi membela rakyat, tapi membela kepentingan orang-orang yang memberikan anggaran. Dan pertanyaannya, polisi salahkah menerima anggaran? Tidak. Karena memang dia tidak mendapatkan anggaran dari negara. Kan itu. Diberikan hak oleh undang-undang. Tidak diberikan hak. Ya, artinya diberikan hak oleh undang-undang untuk menerima anggaran bukan dari negara. Tidak ditulis bahwa kalau ditulis anggaran belanja setiap kegiatan berasal dari APBN, maka tertutuplah kesempatan untuk menerima dari yang lain. Karena begini, kalau ada yang mau menghibahkan sesuatu, tidak menghibahkan ke Polri, tapi menghibahkan kepada negara dulu, dari negara baru keluar berupa APBN. Ya. Terkontrol kan? Tapi sekarang tidak terkontrol. Bagaimana Agung Sedayu langsung bisa memberikan kepada Polri? Dan bagaimana habis itu, apakah pertanyaan saya, Brimob bisa nggak tidak melakukan sesuatu terhadap Agung Sedayu kalau terjadi sesuatu di PIK 2 sana? Kasus pagar. Ya, kasus pagar laut, kita lihat aja. Ya. Oke, Pak. Gitu, Pak. Sobat Marilog, polisi ini setelah 23 tahun undang-undangnya itu sedang menghadapi satu gelombang kritisisme yang luar biasa, gelombang juga bahkan ketidakpercayaan publik, dan tentu sebagai stakeholder, artinya yang berkepentingan dengan kepolisian ini, setiap warga negara memiliki hak untuk memberikan pendapat arah kepolisian ke depan seperti apa, institusinya seperti apa, SDM-nya seperti apa. Dan tokoh-tokoh seperti Pak Sulaiman Poto itu adalah speaker kita semua, juru bicara kita semua. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya. Tetap berpikir merdeka 100%. Ya, makasih.